Aku bilang tadi kalian itu akan tinggal di limited space ya. Kadang kalau misalnya ada beberapa keluarga atau ada beberapa perempuan yang memang dia tidak ingin tinggal di rumah mertua indah kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. दुनिया वालों आप कैसे हो? मैं तो टिकटॉक आप सुनाओ दीवाना खत्म नहीं हो सकता. Oke dunia walau, hari ini aku berterima kasih buat kalian yang udah duduk manis di situ tungguin channel aku karena kita mau cuap-cuap hari ini tentang suatu topik yang menurut aku ini sedikit tricky dan sensitif ya, yaitu tentang budaya Pakistan yang menyangkut joint family ya. Jadi budaya joint family ini sepertinya biasa diterapkan oleh orang-orang di kawasan Asia Selatan seperti India, Bangladesh, kemudian naik ke atas Afghanistan, Iran, bahkan UAE dan orang Arab sendiri itu udah biasa dengan budaya joint family guys. Sampai ke Egypt dan Turki, jangan salah mereka juga ada budaya joint family, itu tergantung daripada keluarga tersebut guys. Oke? Jadi di dalam joint family ini kan biasanya dia ada kepala keluarganya. Jadi kalau di Pakistan sendiri kepala keluarga itu lebih ditekankan kepada ibu mertua ya guys. Nah buat kalian yang memang pengen menjalin hubungan dengan pria Pakistan, untuk ini sepertinya memang budaya joint family ini kalian harus benar-benar dalami guys. Kenapa? Karena kalau misalnya kami aja sebagai orang tua seorang perempuan, aku punya adik ipar dong. Nah adik ipar aku tuh nah biasanya kami akan memperhitungkan kayak dia bakal tinggal joint family nggak, ada berapa keluarga di dalam joint family itu, dan bagaimana mereka sehari-harinya di dalam joint family itu, seperti itu. Jadi kalau misalnya di Pakistan sendiri, kayak misalnya aku kebetulan aku masuk ke keluarga itu tidak ada banyak anggota keluarganya karena selebihnya sudah pada di luar semua. Hanya ada satu, yaitu adik iparku. Nah keuntungannya adalah ketika aku memiliki adik ipar yang satu itu di rumah, dan alhamdulillah sekali dia yang membantu aku untuk mengerjakan pekerjaan rumah, kemudian mengajarkan aku bagaimana cara membuat roti, kemudian bagaimana sistem keseharian bahu-bahu ada di Pakistan gitu guys. Jadi biar kalian tahu, biasanya kalau menantu Pakistan itu diberi tanggung jawab setelah ibu mertua guys. Jadi di Pakistan itu pekerjaan rumah tangga wanita terutama, kan kalau di Indonesia wanita karir itu biasa, tapi kalau di Pakistan hanya ada beberapa, itu tergantung keluarga sih, ada beberapa yang memang mereka boleh berkarir di luar, namun ada beberapa yang memang tidak diperbolehkan, mereka harus mengurus rumah tangga, menjadi menantu yang baik, menjadi ibu yang baik. Nah seperti itu ya guys. Kemudian ini mungkin akan ada di pikiran kalian lah ya yang sedang menjalin hubungan dengan pria Pakistan. Abis ini pun pertanyaannya ini pun pasti meluncur dari pikiran kalian, kira-kira aku bakal join family nggak ya? Join family itu kayak mana sih sebenarnya? Nah join family itu sebenarnya ada kebaikan ada keburukannya juga guys, kalau menurut aku ya. Ini disclaimer dulu, ini memang menurut pendapat aku ya. Jadi kalau misalnya di Pakistan itu kan budaya joint family itu biasa, bahkan yang tidak joint family itu juga sekarang baru jadi luar biasa. Kalau dulu-dulu hampir seluruhnya perempuan-perempuan yang menikah itu mereka akan berpikir, oh yes, I will go to my husband home, kayak gitu, itu pasti gitu ya. Jadi udah ada di dalam pemikiran mereka, mulai dari mereka kecil, mereka akan tumbuh seperti itu. Makanya mereka pun sudah mulai belajar membuat roti dari kecil, kemudian mereka sudah mulai mengurus rumah dari kecil. Kenapa? Karena memang sudah terdoktrin di dalam pikiran mereka, ketika mereka nanti sudah dewasa dan menikah, mereka akan pergi ke rumah suaminya, kayak gitu guys. Jadi kalau menurut aku tuh dulu memang budaya joint family ini cukup bagus dan cukup berhasil tuh di India sama Pakistan. Makanya orang-orang dulu tuh lebih percaya bahwa
joint family itu bagus. Jadi kalau ada yang pisah rumah, mereka akan merasa kayak si itu kok bisa rumah ya kayak gitu, dan akan menjadi buah bibir tetangga seperti itu. Jadi tapi kalau misalnya yang zaman sekarang gitu kan, perempuan pun udah semakin terdepan ya nggak sih guys. Jadi perempuan udah semakin terdepan, mereka juga sudah mulai khawatir dengan kehidupan joint family ini seperti itu guys. Jadi kalau misalnya joint family itu kan keuntungannya adalah ya karena ada rame sekali di dalam sebuah rumah. Oke, aku akan kasih description ke kalian tuh. Misalnya kayak joint family itu ada siapa aja dalam rumah. Ada ibu mertua, ada bapak mertua, ada ipar-ipar yang belum menikah, atau ipar laki-laki yang sudah menikah, sehingga kalian pun laki, kalian akan memiliki teman karena ada ipar perempuan juga di dalam rumah itu ya. Ya sama posisinya seperti kalian gitu kan. Kalian dari luar datang ke rumah itu dan menjadi teman dari ipar yang lain juga datang ke rumah itu, seperti itu ya kan. Nah, otomatis pekerjaan di dalam rumah itu seperti membersihkan rumah, mencuci piring, kemudian mencuci baju, memasak roti dan lain-lain itu mungkin ada plusnya juga ya, seperti memijit mertua seperti itu akan berbagi gitu. Berbagi misalnya kalau siang si kakak ini masak ini, terus kakak yang satunya masak itu gitu pada malam hari seperti itu ya. Jadi ya memang pekerjaan di dalam rumah itu berbagi. Begitu juga dengan finansial guys. Jadi karena kebanyakan rumah ya, tidak semua ya, uang bulanan itu akan disetor ke mertua guys. Jadi mertua yang akan menghandle seluruhnya, termasuk seperti belanja, beli pakaian dan lain-lain seperti kebutuhan primer di dalam rumah itu. Maka secara finansial ditanggung-jawabi oleh mertua, yang pasti cowok-cowok inilah, anak-anak cowok ini yang ngasih duitnya ke mertua kayak gitu. Sehingga ya intinya memang hubungan jadi intinya memang hubungan kekerabatanlah yang dikedepankan ya, seperti itu. Nah, namun bagi keluarga middle class atau yang menengah ke atas kayak gitu, biasanya mereka punya pembantu guys. Kayak misalnya ini pengalaman aku ya, di daerah di mana aku tinggal di Karachi itu, harga gaji pembantu itu hanya untuk satu pekerjaan itu sekitar 600 sampai 1000 Pakistani rupiah aja. Kalau dirupiahkan itu sekitar 60.000 sampai 100.000 rupiah aja sebulan guys. Dan itu memang sangat-sangat murah kalau menurut aku. Karena biasanya aku menggaji orang bantu-bantu di rumah itu di Aceh itu sekitar 500.000, itu nggak tiap hari guys gitu. Cuman 2 kali seminggu kayak gitu. Nah ini setiap hari kecuali hari Minggu, tapi hanya untuk satu pekerjaan aja. Misalnya membersihkan rumah aja. Kalau cuci piring lagi. Jadi itu tambah duitnya, jadi 60.000 tambah 60.000 jadi 120.000 untuk 2 pekerjaan. Kalau cuci baju itu beda lagi guys, kayak gitu. Jadi itu memang per pekerjaan. Itu yang aku tahu ya. Nggak tahu, mungkin kalau kalian memang ada pengalaman juga tentang joint family ini, kalian bisa komen di bawah ya. Terutama tentang gaji pembantu tadi guys. Bisa jadi aku yang salah, karena aku itu ada di Pakistan dan hidup bersama selama 10 bulan itu di tahun 2012. Jadi udah lama banget. Nggak tahu nih sekarang gaji orang bantu-bantu itu udah berapa sekarang, kurang tahu juga, tapi sekitaran itulah pastinya. Kemudian nih aku mau bilang juga, joint family itu nggak seluruhnya jelek guys, ada yang bagusnya juga itu. Jadi aku pengen juga mengulas keuntungan joint family ya. Yang pertama adalah orang-orang yang menganut joint family, dia lebih menghormati anggota keluarganya dibandingkan egonya. Itu pasti dong ya kan. Kenapa? Jadi kalau misalnya kalian mau ada acara nih gitu, kalian punya keluarga banyak banget ya kan. Nah kalian harus undang semua tanpa terkecuali guys gitu. Jadi ya itu, dia menghormati. Jadi ini diundang, mereka datang ke sana ngantar undangan seperti itu. Jadi mereka lebih menghormati keluarganya seperti itu. Yang kedua, kayak tadi aku bilang, pekerjaan yang banyak dan bejibun itu of course kan, di dalam satu rumah misalnya kalian tinggal 5 kakak beradik kayak gitu, kemudian ada mama dan ibu. Kalau misalnya kayak di rumah aku sih, mereka makannya 1 roti sebiji per orang kayak gitu. Tapi kata suami aku ada yang di rumah lain
di rumah orang itu yang makan bisa 3 biji roti satu orang. Kalian bayangkan lah itu berapa biji roti yang harus kalian buat dalam sekali makan, ya kan? Gitulah kira-kira. Nah, kemudian jika ada masalah dalam keluarga tersebut, misalnya aku sama suami aku ada percekcokan kayak gitu. Nah, jadi seluruh anggota keluarga itu akan ikut andil, guys, kayak gitu. Jadi kalau menurut aku itu nanti ada plus minusnya juga sih, ya kan. Bisa jadi nantilah aku ceritakan minusnya, ya kan. Cepat kali pula aku ceritakan sama kalian. Nah, kemudian yang keempat yaitu keterikatan batin antara seluruh anggota keluarga. Misalnya aku pernah visit ke sebuah rumah kayak gitu, anak daripada adiknya itu sakit kayak gitu. Nah, dia ikut menangis, guys. Itulah keterikatan batin, ya kan. Kalau menurut aku, kadang kita kan bisa jadi kayak misalnya udah biasa gitu kan, udah sakit, ada orang yang sakit, kita jenguk seperti itu. Tapi ini sampai sesenggukan dan sepertinya yang sakit itu anak dia. Jadi menurut aku tuh itu adalah plus daripada joint family itu tadi, keterikatan batinnya kuat banget gitu, guys. Nah, sekarang aku pengen ceritain kejelekan joint family ini. Kalian pasti nunggu-nunggu kan, kok cerita kejelekan suka kali kalian. Oke, jadi yang pertama itu akan ada banyak sekali intervensi di dalam keluarga. Itu kalau menurut aku. Kenapa? Karena kan dalam keluarga itu ramai. Jadi kalian tuh kan di joint family tuh menempati rumah, dan menurut aku ini ada beberapa case ya. Ada beberapa yang hanya menempati satu porsi. Satu porsi itu misalnya di rumah itu ada gedung kayak 1, 2, 3, 4 lantai kayak gitu. Jadi satu lantai itu kalian punya semua. Tapi ada juga yang memang tinggal di dalam satu rumah itu satu kamar doang, guys. Kayak gitu. Jadi di situ mereka makan, nanti mereka masak di dapur, terus mereka bawa ke dalam kamar kayak gitu. Ada yang seperti itu. Ya, tergantung daripada kondisi finansial daripada keluarga tersebut kayak gitu. Nah, jadi kalau menurut aku kan akan banyak sekali intervensi, ya kan? Karena kalian tinggal di rumah yang lumayan congested, rame kayak gitu. Kemudian kayak misalnya kalian belanja apa gitu. Kok menurut aku tuh sedikit kayak mana ya? Nggak ada privacy lah istilahnya kan. Kalian belanja apa, entar kalian nampak pula, ya kan? Nggak kalian bagi nggak enak. Nah, itu contoh aja ya. Jadi istilahnya kan ada banyak intervensi. Nanti kali ada yang datang beli apa kayak gitu. Jadi kadang mungkin kayak kita pribadi itu ada hal-hal yang memang kita ingin privacy, kita ingin sesuatu yang hanya kita simpan untuk diri kita sendiri, ataupun kita dan suami kita, atau kita dan anak kita seperti itu. Tapi di joint family menurut aku akan banyak intervensi dari keluarga seperti itu. Keluarga yang lain maksudnya ya, yang lebih besar daripada unit terkecil rumah kalian kayak gitu, kayak rumah tangga kalian aja gitu. Nah, yang kedua kejelekannya adalah menurut aku semuanya jadi berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Ngerti nggak kalian maksudnya di sini? Misalnya ada dua kakak beradik nih ceritanya. Ini contoh nih sekali lagi. Karena ini memang topik yang benar-benar sangat sensitif dan sangat tricky for me. So aku juga harus mencari bahasa yang bagus biar kalian ngerti, tapi nggak ada yang tersinggung, guys, kayak gitu. Soalnya ini benar-benar tricky banget loh, serius. Yang satu anaknya misalnya dia mampu menyekolahkan anaknya di level O. Kalau di Pakistan tuh udah keren banget lah, ya kan. Terus yang satu lagi nggak mampu kayak gitu. Jadi dia pun nanti ada kayak mana ya? Aku pun nggak ngerti kali ngomongnya, tapi istilahnya nanti akan ada di dalam diri kita kayak, anak dia bisa sekolah di sini gitu ya kan, karena kan deket tadi, kalian tinggal serumah kayak gitu. Nanti anak-anak ini pun mami dia beli HP loh, aku kok nggak dibeliin HP kayak gitu. Bisa jadi seperti itu, iya kan? Kenapa? Karena kalian tinggal di rumah jadi lebih kecenderungan untuk berkompetisi kayaknya lebih kerap lagi gitu ya. Nah, kemudian bersaing pula nih ipar-ipar nih, kayak misalnya aku sama kakak ipar aku, bisa jadi tuh kita bersaing untuk menjadi yang terbaik di depan mertua. Misalnya, aku pengen masak yang lebih bagus nih, lebih enak daripada kakak ipar aku. Nanti kalau enak kakak ipar aku pula yang dipuji. Ada kayak gitu. Jadi,
Ya semacam itulah, itu yang tadi daya saing tinggi kan. Karena di dalam joint family itu kayak gitu memang. Jadi kalau misalnya ada 2 kakak ipar, jadi di sini kan tadi kepala keluarga tuh yang memegang peranan penting dan dia memang pegang power gitu, sehingga ada di dalam diri kalian tuh nanti pengen menjadi yang terbaik di depan mertua kayak gitu. Kenapa? Karena memang kayak mertua ini kayak queen, mereka kayak ratu di sebuah kerajaan kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang dia nggak suka kayak gitu, dia akan bilang gitu. Karena memang posisinya kalian udah dianggap kayak anak. Jadi kalau kalian ada yang salah pasti dikasih tahu sama kalian, nggak boleh kayak gini ya Yen, nggak boleh kayak gitu, ini nggak enak masakan dia loh, kurang garam. Dikasih tahu sama kalian kayak gitu. Itu istilahnya, komentar dari ibu mertua itu adalah menjadi suatu hal yang sangat penting di dalam keluarga. Itu tadi yang membuat daya kompetensi semakin tinggi. Ini ada lucu-lucunya nih guys. Biasanya itu bakal ada villain atau peran antagonis di dalam keluarga. Contohnya kayak aku bilang tadi, ini masih nyerempet-nyerempet sama yang tadi nih guys. Misalnya kalian punya uang lebih dibandingkan sama yang ini, jadi kalian lebih support kepala keluarga dibandingkan yang lain kayak gitu. Nah, nanti akan ada dibanding-bandingkan, dia kayak gini, dia ini jadi bahaya, jadi kalian akan didewa-dewakan, sedangkan yang ini dikecil-kecilkan hatinya. Ada yang seperti itu. Jadi ini hanya tidak semua keluarga, tetapi ada yang seperti itu ya. Jadi ya karena itu tadi, misalnya kayak kami dan suami, aku dan suami cekcok atau bagaimana gitu kan. Jadi jelek-jeleknya kita tuh pun kelihatan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya uang 10.000 kayak gitu, kita cuma mau ngasih duit 500 aja lah misalnya, atau 5 juta, ada yang ngasih 5 juta, ada yang ngasih 2 juta, ada yang ngasih 1 juta kayak gitu. Jadi ada beberapa keluarga yang memang dia alhamdulillah happy kayak gitu. Tapi ada juga beberapa keluarga yang memang akan mendewakan yang satu dan mengecilkan hati yang lain, seperti itu ya kan. Namanya kalian tinggal bersama-sama ya kan. Jadi jelek-jeleknya kalian pun nampak kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya yaitu kadang terjadi konflik yang enggak berujung, itu normal. Jadi kayak misalnya drama kalian tengok di drama-drama film India itu betul ada kayak gitu. Ada. Iya, berikutnya kayak yang aku bilang tadi, kalian itu akan tinggal di limited space ya. Kadang kalau misalnya ada beberapa keluarga atau ada beberapa perempuan yang memang dia tidak ingin tinggal di rumah mertua indah kayak gitu ya. Kenapa? Karena memang space-nya limited untuk dia. Kadang kan dia pengen punya me time, terus agak susah kayak gitu ya kan. Ya, itu bisa jadi juga salah satu kejelekan daripada joint family kalau menurut aku. Bisa kalian bisa punya me time, tetapi mungkin nggak se-freedom yang kalian biasa lakukan jika kalian tidak tinggal di pondok mertua indah. Nah, kalau misalnya kayak gitu pun kadang-kadang ada kitty fight gitu, ngerti gak sih kalian? Kayak kitty fight tuh kayak misalnya ada semacam pertikaian kecil yang lama-lama tidak berujung, yang kayak aku bilang tadi di atas. Itu sering terjadi juga guys. Contohnya nih, misalnya ada acara pernikahan kayak gitu, terus kalian nggak ngundang atau kelupaan ngundang, atau kalian nggak ngantar sendiri undangannya gitu. Nah, itu biasanya jangan coba-coba guys, biasanya itu akan jadi konflik gitu, kayak sebulan 2 bulan kalian nggak bakal dicekapin, ada kayak gitu ya. Oke. Seru ya, tapi ya ini dulu yang aku bisa sampaikan ke kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aku juga pengen dengar dari kalian kira-kira apa pendapat kalian tentang joint family di Pakistan ini. Oke, Dunia Walu, thank you so much for watching. Jangan lupa support aku terus dengan on notification bellnya supaya kalian terus bisa menikmati cerita-cerita menarik dan info-info yang mungkin kalian butuhkan dari aku. Thank you so much. Bye-bye. Sebelumnya, terima kasih Dunia Walu.